lokasi pembunuhan guru di Muara Telang, jalur 5 Banyuasin. Hari ini kita sudah berada di lokasi tempat pembunuhan guru SD Negeri 11 Muara Telang, Banyuasin. Setelah menempuh perjalanan mobil, naik speedboat, dan motor, hari ini kita sampai untuk melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi di lapangan tempat ibu guru ini dieksekusi oleh pelaku. Lebih jelasnya langsung kita menuju ke lokasi. Baik Tribuners, kita akan menuju di mana lokasi dari penemuan korban. Di sini kita lihat baju-baju dari korban yang masih terjemur. Yang dilihat di sini tampak rumah korban yang tertutup karena memang tidak ada orang. Setelah jenazah korban dibawa ke RS Bayangkara Palembang untuk divisum. Antara sana dan sana di kosan. Itu yang mau mendaftarkan anaknya tadi kumpul di sini. Iya, rame-rame. Orang lupa masuk di situ, hatinya kok kayaknya jadi itulah kejadian. Pakai selimut, Pak. Oke, Tribuners, kali ini kita sudah bersama dengan saksi yang mengeksekusi, Pak, mengevakuasi korban setelah korban ditemukan dalam posisi meninggal. Dengan Bapak siapa, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah 2 malam yang lalu baru kita temukan mayatnya. Nah, terus bagaimana pertama kali ditemukan posisi korban itu di mana? Tadi di ember, dianukan di situ. Ada yang menemukan orang Pak masuk di situ. 2 guru sekolah, 1 ini warga di sini kan. Nah, di situ ditemukan kok. Jadi banyak orang curiga. Ngapa katanya Ibu Yuyung itu tidak pernah keluar 2 hari ini, jemuran itu kan diangkat-angkat kan. Nah, jadi curiga masuklah di situ. Kunci ada di luar kan. Jadi dikunci. Kok ada di situ ditemukan mayatnya di situ. Dimasukkan dalam ember, artinya kaki di atas. Nah, dikebat anunya di situ. Nah, disitulah kejadiannya. Keluar orang ini mati Bu Yuyung. Guru sekolah kan meninggal katanya. Sudah 2 hari yang lalu. Nah, karena hari Selasa itu sore sudah ngobrol-ngobrol tuh kan di sini. Masih dia waktu itu kan. Ya, sebelum kejadian Ibu Yuyun pernah cerita nggak sama warga sekitar sini atau memang ada pirsa ada mau tamu atau apa gitu? Oh, saya kalau masalah itu saya enggak ada, guru-guru sama guru itulah yang tahu. Nah, karena dia orang baik-baik juga di sini. Dia sering ke rumah, tetangga itu bertamu lah sama tetangga. Dia itu termasuk orang baik. Dia 25 tahun nggak di sini. Sekitar itu 25 tahun. Kalau keseharian korban sendiri itu bagaimana? Yang korban? Korban itu dengan masyarakat sekitar, pergaulan dengan ya masyarakat? Bagus lah, kalau ada ini bagus dengan masyarakat. Ya, bagus. Itu rata-rata sudah mengabdikan diri sebagai guru SD di sini hampir 20 tahun itu. Lebih 20 tahun. Lebih dari 20 tahun itu berarti rata-rata anak-anak di sini memang sudah pernah diajarkannya semua. Yang adanya si pelakunya itu dia anak muridnya. Anak muridnya. Yang si pelakunya itu. Iya. Masih sekolah itu si pelaku itu sebelumnya? Sudah lama berhenti. Berapa lama? Sudah lama. Sepengetahuan Bapak itu si pelaku sendiri bekerja sebagai apa? Dia kerja di buruh harian lata. Dia pergi ke begaji di muak kelapo, bongkar kelapo. Oh, itulah kerjanya. Setahu saya bagus kerjanya. Kalau si pelaku sendiri dengan warga sekitar, kan warga sini juga. Nah, itu sehari-harinya bagaimana? Ya bagus lah. Kita tidak ada tahu masalah ini, tidak ada tahu. Tidak menyangka juga kalau pelaku kita tidak ada sangka-sangka dia. Gitu. Karena dia hatinya memang cinta tapi ditolak cintanya. Itu.
Nah, Berarti memang- karena si korban ini katanya aku ini sudah tua, kamu masih muda kan itu. Berarti sebenarnya sebelumnya si pelaku itu memang menaruh hati dengan si Iya ibu. sudah sering hatinya merayu lah. Oh. Nah, tapi dia tidak diterima karena dia masih muda kan. Nah itu mungkin perasaan ibu ini paling aku dipermainkan kali kan. Kalau Tapi saya terima kan. si pelaku ini juga mantan anak muridnya gitu. Ya anak muridnya. Jadi kalau kita di sini, setahu saya tidak ada. Kita tidak tahu lah kejadiannya bisa di situ kan. Kronologi penemuan korban di TKP pada hari Kamis tanggal 8, tanggal 9 ya, tanggal 9 bulan Juli 2020. Korban sudah tidak terlihat sejak hari Rabu pagi karena kami beserta rombongan para pekerja setiap harinya bekerja di samping rumah korban, membuat rumah RDG. Nah, kesehariannya korban sering menghampiri kami, sering memberikan batu es ataupun ada makanan, juga senda gurau. Nah, teman-teman dari korban dari Dewan Guru itu juga menanyakan, karena waktu hari Rabu itu ada salah satu guru PNS yang ngajar di SD 11 ini datang dari Palembang, tepatnya jam setengah 11. Dia menghampiri saya, terus dia bertanya, Pak Aris, ada tidak Bu Yuyun? Aku jawab, dari pagi tadi belum keluar, seperti itu. Lalu Pak Endra tadi mencoba mengetuk pintu rumah Bu Yuyun, namun tidak ada jawaban. Nah, Pak Endra langsung duduk di teras Bu Yuyun, di teras rumah korban. Di teras itu ada meja belajar anak dan ada lacinya. Di laci itu ada kunci rumah. Diambilnya oleh Pak Endra tadi, dilihatnya, oh ini kunci rumah Bu Yuyun. Dia menjawab dalam hati, bertanya dalam hati, berarti Bu Yuyun atau korban ini meninggalkan rumah tidak jauh dari rumah. Nah, tanpa menemui kami lagi, lalu Pak Endra langsung meninggalkan rumah korban menuju ke kediamannya, itu perpustakaan. Nah, setelah itu kami kembali bekerja waktu hari Rabu itu kan. Jam kurang lebih setengah hari datang kepala sekolah melihat bangunan kami gitu kan. Kepala sekolah juga bertanya hal yang sama, mana lah Bu Yuyun? Nah, ada tahu Bu, dari pagi tidak kelihatan. Dan di samping rumahnya itu ada jemuran pakaian yang dijemur dari hari Selasa siang, Selasa sore. Aku bilang, mungkin ke Palembang Bu, karena jemurannya itu sudah 2 hari tidak diambil-ambil, tidak diangkati. Cuma pikir aku kan karena hujan basah jadi memang biarlah gitu kan. Nah, sudah tuh kepala sekolah langsung meninggalkan tempat kami pegawai. Terus jam 2 hujan deras. Kami berhenti bekerja, ngumpullah di situ sambil menunggu reda hujan, ngobrol kami, kemana lah Bu Yuyun ini? Mungkin ke Palembang, karena suaranya ndak ada. Biasanya kalau ada dia berteleponan ataupun batuk gitu kan, atau nongol ke sini. Itu pakainya juga sudah 2 hari udah diangkat-angkat itu kan, dalam keadaan hujan deras itu kan. Nah, setelah itu ya kami tidak ada kecurigaan sedikit pun gitu kan, karena pikir kami dia ke Palembang gitu. Keesokan harinya, hari Kamis, kami kembali bekerja. Seperti mana biasanya, ada orang 5 di situ kan, ada orang 5. Nah, pagi-pagi itu rombongan Dewan Guru mau ke sekolahan karena mau memberikan pengumuman kepada wali murid siapa murid yang diterima pada tahun ajaran ini. Salah satu guru yang bernama Bu Juwita menghampiri saya. Riz, mana lah Bu Yuyun? Nggak tahu Bu. Dari pagi udah tijingo, dari kemarin juga udah tijingo Bu. Itu jawaban saya gitu kan. Itu pakaiannya sudah 2 hari Bu. Nah, dari angkat-angkatnya gitu kan. Mungkin ke Palembang Bu. Seperti itu jawaban saya. Terus Ibu Juwita tadi langsung ke sekolahan
ke kantor karena posisi kantor itu masih terkunci dan kunci kantor itu yang megang memang Bu Yuyun atau korban. Nah, pas di kantor itu ada saudara Hendra dan Hakim, ya sama-sama selaku guru gitu kan. Jawaban dari Pak Hendra katanya, tapi Bu, kuncinya ada Bu di laci meja depan di teras rumah itu. Nah, sudah kalau cek itu kita cek baik, gitu kan? Cek, diambilnya kunci sama Hendra. Atas perintah Bu Ita, dibukanya pintu. Bu Ita manggil saya sedang bekerja di bangunan. Riz, sini, ayo kita cek bareng-bareng rumah ini. Nah, kami masuk. Tempo hari yang masuk berempat, Pak Endra, Pak Hakim, Bu Juwita, dan saya sendiri. Masuk dalam rumah, kami berbagi tugas. Saya ngecek rumah bagian kamar depan karena tidak ada rasa curiga gitu kan, jadi cuma sekedar dilihat saja gitu kan. Nah, yang 3 ngecek ke belakang, kamar mandi ada 2, dua-duanya dicek. Waktu kami ngecek itu tidak ada kecurigaan yang begitu sangat dan juga tidak ada bau yang menyengat dari korban itu. Jadi mereka ngecek di ruangan belakang itu tidak ada melaporkan ada bau, tidak ada. Setelah kami memastikan tidak ada, keluar. Nah, para dewan guru ke kantor bercerita ada di situ. Ada salah satu warga yang namanya Enteng menghampiri saya. "Dah kata Ibu Yuyun, tidak ada." "Ah, tidak mungkin ini. Pasti ada sesuatu hal yang tidak beres ini. Tadi sudah coba," kata saudara Enteng itu kan, "coba kita cek ke rumahnya." "Sudah tadi, sudah bersama-sama kita cek," gitu kan. "Tidak ada apa-apa, tidak ada di dalam," gitu kan. Nah, ya aku ngomong sama saudara Enteng itu, "Pergilah ngobrol dengan Bu Ita, aku udah pegawai lagi." Pergilah dia ke kantor. Setelah dari kantor, dia kembali manggil saya, "Riz, ayo kita cek bareng-bareng lagi." "Ayo." Nah, ngecek yang kedua, saya, Pak Endra, Pak Hakim, Ibu Juwita, dan Enteng, orang 5. Saya seperti semula ngecek bagian depan, cuman lebih detail lagi. 2 kamar itu saya naik tempat tidurnya, saya cek di bagian sudut-sudutnya, saya senteri di bagian bawah tempat tidurnya. Tidak ada. Ketika saya naik di tempat tidur itu, terdengarlah suara kuali jatuh. Karena di belakang itu ada orang 3 yang ngecek di dapur dan di kamar mandi itu, yaitu Hakim, Ibu Enteng, dan juga Pak Endra. Salah satu dari 3 itu memegang sesuatu yang keras tapi dingin di dalam ember. Dia nyangka itu adalah tumpukan pakaian. Karena dia tidak berani, dia manggil saya. Katanya, "Pak Aris, coba sini." "Kenapa?" "Apalah itu? Keras-keras tapi dingin." Saya langsung menuju ke ruangan dapur, kamar mandi. Saya pegang benda yang mencurigakan itu. Ternyata benar. Benda itu keras dan dingin, tapi belum dipastikan apa isinya. Karena keadaan posisi benda itu tertutup, dilapisi oleh karpet lantai, dan karpet itu diikat kuat oleh tali rapia. Mau dibuka dengan tangan susah. Di dapur itu ada pisau, saya iris pakai pisau talinya. Setelah tali terlepas, saya buka karpet lantainya, saya buka spraynya, dan ternyata benar. Terlihatlah kaki korban yang terlipat, yang sudah tidak bernyawa. Nah, setelah kami menemukan korban, semua saksi, semua yang ada di rumah itu saya suruh keluar, dan saya peringatkan jangan ada yang masuk sebelum tim dari Polsek tiba ke sini. Maka setelah mengetahui itu, seluruh guru histeris, menangis, warga datang berkerumpul untuk menyaksikan kebenaran bahwa saudara Ibu Yuyun
Ataupun korban dinyatakan sudah tidak ada dan dinyatakan ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam ember yang ditutup oleh karpet, dibungkus oleh spray dalam keadaan tidak berbusana. Jadi kita baru meriksa jenazah kiriman dari Muara Telang, Banyuasin. Jadi ibu-ibu sama perempuan. Hasilnya seperti apa, Dok? Jadi kita temukan bahwa jenazahnya sudah mulai pembusukan lanjut, jadi lebih dari 2 hari yang kurang lebih. Ada tanda-tanda kekerasan gitu, Dok? Ada sedikit, tapi itu juga tidak terlalu jelas ya. Jadi ada daerah leher, ada mamar daerah. Ada luka bekas jeratan atau seperti apa, Dok? Pukulan? Kalau jeratan tidak ada. Pukulan benda tumpul gitu? Kekerasan tumpul ada ya, memar ya. Di bagian apa, Dok? Di daerah leher dan juga daerah lengan. Jadi untuk dugaan sementara nih penyebab kematian korban ini apa nih, Dok? Itu sebab kematian ini kita tidak bisa tentukan, belum bisa kita tentukan karena memang tidak diotopsi. Jadi kita cuma ada tanda-tanda apa yang kita temukan aja di bagian luar tubuh. Termasuk dugaan kalau untuk kepastian sebenarnya harus diotopsi. Jadi kita bisa dalam baru ketemu apakah dia betul mengalami misalkan pencekikan atau pemukulan. Termasuk dengan dugaan seksual juga kekerasan seksual. Kondisinya sudah pemeriksaan lanjut, jadi susah untuk menentukan apakah ada kekerasan di daerah sekitar itu. Informasinya ada bencana atau seperti apa? Iya, Dok. Busuk. Oh. Tidak membantu pemeriksaan lanjut. Berarti sudah 2 hari. Kurang lebih kalau dia pembusukan karena ada timbul belatung ya. Jadi lebih dari 24 jam dan sudah pembusukan lanjut kurang lebih 2 hari.